Lebih lengkap saudara untuk mengungkap kasus ini kita terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bu Reza, selamat petang, sehat selalu. Selamat sore Mbak Yu. Oke. Bu Reza, jadi kalau dari rekaman CCTV terlihat korban ini seorang diri menuju ke TKP. Analisa Anda apa yang tergambar dari peristiwa itu? Sebagaimana tempo hari pernah kita diskusikan juga di Kompas TV, menurut saya saat itu ada dua kemungkinan yang bisa dikesampingkan dan ada dua kemungkinan yang patut didalami lebih jauh. Dua kemungkinan yang dikesampingkan oleh saya waktu itu adalah tentang bahwa almarhum meninggal akibat kecelakaan maupun akibat faktor yang sifatnya alamiah. Sementara dua kemungkinan yang patut didalami adalah kemungkinan almarhum meninggal akibat bunuh diri ataupun akibat pembunuhan. Nah, kalau dari pemberitaan yang saya simak barusan di Kompas TV, boleh jadi per detik ini kita akan mempersepsikan kemungkinan yang lebih besar adalah almarhum meninggal akibat bunuh diri. Tapi tentu saya yakin pihak penegak hukum masih terus mencari alat-alat bukti untuk memastikan apa sesungguhnya menyebabkan almarhum meninggal dunia sedemikian rupa. Oke. Bunuh diri, kenapa Anda berpikir itu adalah bunuh diri? Melihat dari luka ataupun juga kondisi tubuhnya? Ini tempo hari justru saya sempat berspekulasi bahwa boleh jadi probabilitas atau peluang yang lebih besar adalah kemungkinan akibat pembunuhan. Kenapa? Karena saat itu saya mencoba untuk menelaah dari fakta bahwa almarhum meninggal dalam kondisi tubuhnya yang terbakar hingga 91%. Tuh. Kondisi tubuh terbakar itu mengingatkan saya pada istilahnya adalah misi kedua kejahatan. Adakah kemungkinan seorang pelaku sudah menghabisi almarhum lalu mencoba untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh almarhum sedemikian rupa? Itu spekulasi terkait dengan pembunuhan. Sementara spekulasi terkait dengan bunuh diri berdasarkan yang saya simak di pemberitaan Kompas TV barusan adalah karena adanya pesan yang terkesan sebagai merupakan kalimat atau pesan terakhir dari almarhum sebelum mengakhiri hidupnya. Dan juga dari rekaman sekian banyak CCTV yang memperlihatkan almarhum sendirian, berarti tidak ada orang lain bersepeda menuju TKP. Paling tidak dari dua hal itu yang tadi saya katakan menggiring persepsi saya paling tidak per detik ini untuk menganggap justru boleh jadi merupakan akibat bunuh diri. Nah, spekulasi ini tentu saja bisa berkembang sesuai dengan seberapa banyak kemudian alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya, adalahkah kemungkinan misalnya ini bunuh diri? Karena kan kalau kita lihat dia mungkin, dia datang ke sana sendiri, mungkin, bertemu dengan seseorang dan yang menarik juga CCTV yang mengarah ke TKP itu juga mati begitu, ada 4 begitu. Mungkinkah ada kemungkinan besar juga pembunuhan terjadi di situ? Pembeda antara bunuh diri dengan pembunuhan adalah bisa dipastikan bunuh diri adalah sebuah atau serangkaian perilaku yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia sepenuhnya akibat perbuatan dia sendiri. Sementara pembunuhan adalah kematian yang diakibatkan oleh orang lain terhadap seseorang. Nah, sudah barang tentu persepsi kita akan tergiring pada spekulasi kembali lagi ke kemungkinan pembunuhan apabila tersedia rekaman CCTV atau tersedia saksi yang memberikan penjelasan, menghadirkan gambaran bahwa ternyata almarhum di TKP tersebut bersama orang lain yang melakukan serangan terhadap dirinya. Kalau ternyata tidak ditemukan rekaman CCTV ataupun adanya saksi yang memberikan penjelasan atau gambaran tentang keberadaan orang lain tersebut, maka ya boleh jadi meninggalnya almarhum adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Oke, sekarang ini Bu Reza, sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk juga orang tua dari korban. Kalau Anda menilai arah penyelidikan polisi ini harusnya kemana nih untuk menemukan titik terang dari kasus ini? Kalau memang diperkirakan bahwa probabilitas ini bunuh diri lebih besar, maka penting bagi anggaplah dari psikologi forensik untuk mulai melakukan otopsi psikologis. Otopsi psikologis adalah dilakukan lewat dua mekanisme. Pertama dengan pemeriksaan dokumen, misalnya riwayat kesehatan atau surat-surat yang ditinggalkan atau barangkali juga ada dokumentasi games yang pernah dilakukan oleh almarhum yang bisa mengindikasikan bahwa almarhum memang menghabisi dirinya sendiri. Kalau dokumen-dokumen atau file semacam itu tidak tersedia, maka dilakukan dengan cara yang berikutnya, yaitu dengan pemeriksaan terhadap orang-orang yang signifikan, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kepribadian dan tindak tanduk almarhum, terutama sekali menjelang hari naas tersebut. Apakah tetangga, ataukah sahabat kiri kanan,
ataukah sahabat di sekolah, sahabat pena, teman sepermainan di Roblox, atau siapapun itu, orang tua mungkin yang dianggap sekali lagi mengetahui potret kepribadian dan tindak tanduk almarhum yang bisa membantu memberikan petunjuk bahwa almarhum menghabisi dirinya sendiri. Hmm. Baik, Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung Reza. Terima kasih.